untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita mengikuti Yesus, kita merasakan damai sejahtera. Karena dengan mengikuti Yesus, di situ adalah janji keselamatan yang pasti. Amin Bapak Ibu. Kita mau angkat pujian, kita mau masuk dalam hadiratnya, mengikuti Yesus.
yang kami panggil, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengumpulkan kami di pagi hari yang indah ini untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dengan mengikuti Yesus pasti ada damai sejahtera. Karena mengikuti Yesus, disitulah ada janji kepastian, yaitu janji keselamatan bagi kita semua yang percaya. Tuhan, Kau pimpin setiap langkah hidup kami Bapa. Karena tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tuhan juga Kau pimpin Tuhan negara kami ini, negara Indonesia ini Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan kami sedang kebingungan. Mungkin pada saat ini Tuhan kami sedang sedih. Tuhan, Kau jamah Tuhan, agar setiap apapun yang terjadi Tuhan, kami selalu berserah hanya kepada-Mu saja Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Tuhan, Kau jamah Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit Tuhan. Kau jamah dari ujung rambut hingga ke telapak kaki Tuhan. Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan, Kau pulihkan Tuhan oleh kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Kami siap lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih semangat lagi kita memuji nama Tuhan. Karena kita yakin dan percaya di dalam setiap pujian pasti ada kuasa Tuhan. Amin. Semuanya boleh bangkit berdiri. Sebab ada kuasa. Kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa yang mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata. Amin. Pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa yang mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Kita mau lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa yang mengalir dengan dahsyatnya. Amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah
kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Bahwa kita mau kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Amin saudara-saudara. Karena kita yakin dan percaya bahwa ada kuasa di setiap pujian. Amin Bapak Ibu. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menghadap Tuhan. Kita mau angkat pujian, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Saat datang di altarnya, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah Yesus, selalu memulihkan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, oh Tuhan, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Yayi untuk maju ke depan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh dilayakkan untuk mempersembahkan pujian kepada-Mu. Kami tahu betapa Engkau mengasihi kami. Sebab itu Engkau bersedia datang ke dunia ini, mencari kami yang berdosa, mencari kami yang tidak punya pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Saat ini kami kembali mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong. Kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh memahami seperti yang Engkau mau kami memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita kembali bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Nanti sebentar seperti di bulan lalu kita kembali akan memberikan amplop untuk persembahan Natal. Nanti saudara-saudara bisa mengambilnya. Silakan memberikan persembahan. Kita memang memikirkan mungkin perayaan Natal kali ini memang tidak akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi dana ini mungkin kita akan gunakan dalam merayakan ini untuk menolong saudara-saudara kita sama jemaat yang membutuhkannya. Ya. Jadi saudara bisa nanti memberikannya dan menerima amplop, dan di minggu-minggu yang akan datang boleh memberikannya. Nah, hari ini saudara kita bersama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca Efesus 2 ayat 3 sampai 7. Kita membaca Efesus 2 ayat 3 sampai 7. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Maksudnya apa? Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti daging
dan pikiran kami yang jahat. Jadi itu kita dulu, ya. Tuh sekarang tetap begitu, berarti belum ada perubahan. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, ya. Jadi jangan mimpi kita bisa berprestasi di hadapan Tuhan dengan perbuatan baik. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain, sama seperti mereka yang lain, nggak ada bedanya, ya. Nanti kita akan lihat ayat-ayat yang berikutnya. Nah sekarang ini pengharapannya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Saudara lihat harapannya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita dihidupkan itu bukan prestasi saudara, bukan prestasi saya. Kata firman Tuhan, karena rahmat-Nya, karena kasih-Nya, Dia menghidupkan, ya. Bukan karena persembahan kita, bukan karena kita rajin ke gereja, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, karena rahmat-Nya. Pada dasarnya kita semua orang-orang yang harus dimurkai. Kita teruskan lagi. Ia telah membangkit, kemudian berikutnya, yang dilimpahkannya kepada kita, yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan di dalam Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan di dalam Kristus. Ia telah membangkitkan kita. Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus di sorga. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kalau melihat ayat Efesus 2 ayat 3 sampai 7 ini, kalau saudara memperhatikan bagian ini, kita melihat apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang terjadi pada kita, apa yang dikerjakan oleh Allah. Nggak ada, saudara, yang kita kerjakan di sini nggak ada. Yang ada tuh keterangan bahwa kita semua patut dimurkai. Tetapi oleh karena rahmat daripada Allah, oleh karena kasih-Nya, oleh karena kasih karunia-Nya, kita dihidupkan kembali. Bahkan oleh kata firman Tuhan, kita diberi tempat yang sama, ya, di sorga bersama dengan Kristus. Sekali lagi saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus itu, kebanggaan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus mengasihi kita, ya. Saudara bisa kasih persembahan besar, saudara bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, ya. Saudara bisa ke gereja begitu rajin. Apakah kita menyadari kasih Kristus yang dilimpahkan di dalam hidup kita? Jadi sekali lagi di sini kita itu dapatnya apa, saudara? Dihidupkan, kemudian diselamatkan, kemudian diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Jadi kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan
Kebaikan siapa saudara? Kebaikannya, bukan kebaikan kita. Apa yang bisa kita tuker dengan anugerah Tuhan? Nggak ada. Ya. Mau sebesar apa kita punya perbuatan baik? Kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan, berarti Yesus tidak perlu datang untuk menyelamatkan kita. Karena perbuatan baik bisa menyelamatkan. Tapi bukan berarti orang tidak berbuat baik. Ya. Orang yang tidak berbuat baik berarti dia tidak mengenal kasih Allah. Ya. Orang yang tidak mengerti kasih karunia Allah, dia menempatkan ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Karena dia berkata, gampang, namun berdosa mah tinggal minta ampun weh, ya, tinggal minta ampun. Beres. Kayak isukan nyieun deui, minta ampun deui, beres kan? Ya. Nah, itu enggak paham kasih karunia Tuhan, ya. Tetapi kalau dia paham, Yesus mengasihi dia, menyayangi dia, dia akan tahu juga bagaimana mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Di dalam Kristus Yesus. Di tengah keadaan dunia yang didera oleh pandemi, kita harus betul-betul mengerti betapa pentingnya kita hidup di dalam Kristus. Jaminan untuk setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 34 sampai 39. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Karena kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit lagi, berarti ya lain carita eta mah saudara ya. Ya udah, orang lain juga kayak gitu. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ada nyanyiannya, Yesus yang bela atau Allah yang bela, ya. Itu sudah kebayang kalau Yesus yang bela, dia mati buat kita, buat dosa-dosa kita, dan ketika iblis itu menjadi pendakwa bagi kita, dia sebagai jaksa penuntut umum, Yesus tampil. Dia sudah ditebus dengan darahku, dia adalah milikku, itu kata Tuhan Yesus. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi pertanyaannya begitu saudara, ya, dikatakan ini kan lagi pandemi nih, yang ada kemungkinan saudara dalam kesulitan ini, satu yang kita lihat kesesakan, bukan sesak napas saudara, bukan maksudnya, sesak melihat keadaan. Aduh kumahanya yang sudah punya cucu berpikir ke incu urang kumaha ieu, nah, misalkan lihat anaknya geus sabulan teu abus gawe da ceuk kantor teh pare heula ieu mah kapikiran ku kolot teh saudara, aduh anak urang kumaha ieu kahareupeun, ya sesek itu saudara, ya. Dan sesek kayak gitu nggak bisa pakai napasin, nggak bisa saudara, ya. Atau penganiayaan atau kelaparan. Nah, kelaparan juga memungkinkan, tapi saya sejauh pengamatan saya ya di jemaat kita ya sekalipun dalam keadaan gini belum atau tidak sampai kelaparan, ya. Mungkin jatah makannya berkurang tapi nggak sampai kelaparan, ya. Kemudian ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Bahaya yang kita pikir sekarang itu bahaya karena itu virus itu, ya. Sebetulnya kalau kita mau cari yang menakutkan tentang corona ini, ya bisa saudara carilah di YouTube di mana cerita-cerita yang menakutkan, ya, tentang hal ini atau bahaya daripada virus ini. Saya kemarin juga lihat di National Geographic, ya, tentang satu negara yang dilepaskan, sebagian negara bagian yang dilepaskan oleh Rusia pada waktu itu, yaitu Kazakhstan, ya. Di Kazakhstan ini ada satu daerah percobaan nuklir,
ya, percobaan nuklir. Di sana diledakkan sampai 500 kali peledakan nuklir. Tapi Amerika melakukan lebih banyak di Nevada, itu 1000 kali. Dan apa yang terjadi? Salah satunya adalah kutu-kutu di sana yang kena radiasi itu menjadi ganas, saudara. Dan itu sekarang itu masih sedang berjalan oleh orang Kazakhstan ini harus dibasmi. Karena kalau enggak ini diambil, saudara, dan mereka tuh orang-orang jahat ini, mereka tahu bahwa ini bisa jadi senjata kutu-kutu ini, ya, untuk menghancurkan negara lain. Wah, saya waktu ngelihat kayak gitu, bener ya. Sekarang mereka tuh udah hari kesehari dibasmi itu kutu-kutu, saudara, dengan area berapa hektar gitu. Ya. Jadi kalau kita cerita bahaya ini, bahaya itu sebetulnya bukan hanya itu loh, saudara, masih banyak bahaya itu. Ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini keadaan orang yang betul-betul mengalami hidup yang sulit, ya. Tapi ini ayat 37 pengharapan kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, saudara, coba bagian yang tadi yang saya ceritakan itu bagian yang mungkin kita hadapi. Tapi bagian ini kita harus ingat, ya, bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Ya, tapi Pak Yahya, nah di sini letaknya, saudara. Kalau kita menanggapi firman Tuhan loba tapi, disitulah kesulitannya. Saya tahu kalau orang tapi itu, kalau dia berkata, ketika dia baca firman Tuhan dan kemudian dia berkata tapi, saya tahu orang itu tidak bersandar kepada Tuhan. Dia bersandar kepada pikirannya sendiri. Dia bersandar kepada pengalamannya sendiri. Tapi kan kalau begini, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Orang tuh ngeresponnya gini, amin. Aminnya di palebah manana, saudara? Diberkatilahnya itu. Tapi kalau diterangkan takut akan Tuhan, apa maksudnya? Oh, baik, itu mah orang tidak termasuk orang yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang kita amin tuh amin untuk yang menyenangkan, ya. Daging justru. Ya. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan ini, saudara akan mengamini, aku lebih daripada menang. Walaupun air mata sedang bercucuran, ya, badan sedang sakit, tetapi apa kata firman Tuhan ini? Katakan kamu lebih daripada pemenang. Itu harus menjadi amin, Tuhan. Ya. Teruskan lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, saudara, ini catatan ini harus jadi perhatian betul. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kemenangan itu bukan diperjuangkan oleh saudara-saudara dan saya mau kapan menangnya. Kalau saudara dan saya bisa menang, sekali lagi Yesus Kristus nggak usah datang ke dunia ini karena semua orang kalah. Semua orang jatuh di dalam dosa, dalam perbudakan dosa. Karena itu Yesus Kristus perlu datang. Siapa yang menang? Yesus. Yesus yang menang. Menang untuk siapa? Untuk kita, untuk bela kita. Supaya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, apa saja, ya. Artinya makhluk, kalau udah disebut makhluk itu termasuk di dalamnya hal-hal yang bersifat roh, ya. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi
Kasih Allah itu yang menyebabkan kita diselamatkan. Kasih Allah itu yang menyebabkan kita diampuni. Kasih Allah itu yang menyebabkan kita dilindungi. Kasih Allah itu yang menyebabkan kita layak untuk menjadi anaknya. Kasih Allah yang menyebabkan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Saudara, kembali lagi kalau kita cerita kasih kita, kasih kita mah hitungan, saudara. Mun bager ka urang bager deui. Erek ti mana bisa seperti gitu, ya. Kata firman Tuhan begini, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ada sebagian orang menjawab, ngeus saya berdoa, naon doana singga jang paeh, saudara. Jadi orang yang menganiayanya teh. Tapi kan kalau berdoa gitu ya itu mah atuh bukan firman Tuhan kalau gitu. Itu mah pikiran kita semua pada umumnya. Teruskan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, bagi siapa nih? Yang ada dalam Kristus Yesus. Bukan yang ada di dalam gereja, bukan. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus Yesus, yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, di dalam kesusahan saat pandemi kayak gini sebetulnya kekhawatiran itu tidak beralasan. Kalau lihat kita firman Tuhan, saudara, orang takut melihat ini melihat itu, bahasanya begini, itu manusiawi. Betul saudara, manusiawi. Tapi kita kan orang beriman. Jadi menghadapinya dengan iman. Ya. Teruskan. Inilah kelimpahan Allah bagi orang-orang yang hidup dalam kasih Kristus. Tadi yang 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan orang yang mau beribadah kepada Tuhan itu memang akan saudara? Mengalami aniaya. Aniaya itu bentuknya macam-macam, ya. Tapi salah satu fisik. Tapi kita beribadah nih. Sekarang di sini, apakah nanti pulangnya dianiaya? Enggak, saudara. Setahu saya berminggu-minggu kita pulang ya pulang aja, bisa beli cakwe, bisa beli bapau, ya, ngarobrol, enggak ada yang dianiaya. Ya. Tapi saya ingin beritahu saudara bahwa orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan itu akan mengalami kesulitan-kesulitan di dunia kerja, di dalam pergaulan, di dalam orang berusaha, dia akan ngalamin. Kemarin misalkan ada contoh gini, satu jemaat saya bahagia kalau ada jemaat berkata begini, Pak Yahya, omset saya ini bagus, ya, tapi saya tidak terima order yang begini. Order yang gimana kata saya? Jadi harga barangnya misalkan 2.000, minta ditulis di bonnya 4.000. Kajian bedok, kajian teu dibelian. Bagus kata saya, itu sikap sebagai anak Tuhan. Tapi ada orang, lamun teu kieu mah kumaha atuh urang moal bisa dagang, ya. Baelah nipu mah kayak jadi tewa ku KPK, saudara. Ya. Kata saya teh. Dan yang gitu teh biasanya gini, kita misalkan untung 100. Dia minta ditulis bon, dia untungnya 200. Kita yang ngerjain capek memproduksi segala macam, harus ngurusin pegawai dan cuman untung 100. Dia hanya nulis bon kayak gitu untung 200. Itu namanya korupsi. Nah, kalau gini, kalau misalkan orang itu bersikap seperti jemaat ini, ya puji Tuhan, dia tidak tetap kok kemarin ini bulan lalu agak turun, tapi sekarang udah biasa stabil lagi. Bahkan hari Minggu kadang-kadang pegawai-pegawai itu lembur, ya. Jadi saudara-saudara, aniaya itu rupa-rupa atau berbeda-beda bentuknya, bukan hanya aniaya berbentuk fisik, ya. Inilah kelimpahan Allah bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, kita akan melihat kalau di dalam Kristus Yesus itu apa aja sih yang terjadi. Yang pertama, saudara, di awal menjadi ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Barang siapa, nah kalau saya akan baca ayatnya lengkap, ya.
Saya akan bacakan dengan ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Saudara perhatikan ini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dan semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus. Jadi kelahiran baru itu, kata waktu itu kan Nikodemus pernah berdialog dengan Tuhan soal kelahiran baru ini. Dia berkata, dia punya ide, apakah saya yang udah dewasa ini kemudian dikecilkan lagi, kemudian dimasukkan lagi ke rahim ibu, kemudian dilahirkan lagi, apakah itu maksudnya? Kemudian Tuhan menjawab begini, apa yang lahir dari daging tetap daging. Mau dilahirkan berulang-ulang juga, tetapi kalau dia dilahirkan dari air dan roh, itu yang dimaksudkannya. Ya, ketika kita lahir dari Allah. Saudara, lahir baru beda dengan baru ke gereja, beda itu. Saya biasanya ke tempat ibadahna kaditu, tapi mulai minggu iya, maksudnya ke agama lain gitu. Mulai minggu ini saya perginya ke gereja. Itu belum tentu lahir baru loh saudara. Ya. Siapa tahu di gereja itu berkata begini, mana yang mun ke gereja ka dieu? Ke dibantuan etana naon teh? Diberi uang jajan. Jadi dia itu bukan keyakinannya yang berganti, tapi tempat ibadahnya yang berganti. Kenapa? Karena hoyong bantuan. Di sini waktu itu ada orang datang baru berkata begini, ya. Dia dari agama lain berkata begini, Pak, saya mau ke gereja, tapi saya mau menikah, bisa ditolongin nggak Pak, katanya. Ditolongin apanya? Pangongkosen gitu Pak, bere ongkos untuk pernikahannya. La ilah, kata saya. Iya kok bisanya boga ide gitu, ya. Terus saya bilang begini, Pak, Bapak mau nikah lagi, ya. Nikah lagi aja, ya. Dan lagian saya kasih catatan, gereja itu bantu Bapak, nggak usah Bapak ganti agamanya, ya. Kalau kami memang bisa bantu, kami akan bantu. Tapi punten ari bade mindoan manya, terus kayak hayong dibiayaan ku gereja, punten, teu aya eta, ya, teu aya nu sapertos kitu, ya. Tidak ada, ya, saudara. Jadi barang siapa dalam Kristus, dia ciptaan baru. Di dalam Kristus, sekali lagi bukan di dalam gereja, di dalam Kristus, ciptaan baru. Berikutnya, dibenarkan dengan cuma-cuma dan menerima pengampunan dosa. Nah ini yang saya katakan bahwa semua orang sama, ini di sini saudara. Roma 23 ayat 3 dan 23 dan 24 saudara tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, ya, semua agama apapun, mau besar mau kecil, ya. Ada sebagian orang berkata bahwa budak leutik mah ciga kertas nu bodas eueuh dosa. Nah, saudara, kalau yang punya pemikiran seperti itu pikiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kita tuh dikandung di dalam dosa. Dikandung di dalam dosa. Ya. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan ini, semua orang telah berbuat dosa, ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Caranya apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ditebus dengan perbuatan baik, tidak ditebus dengan persembahan, tidak ditebus dengan baca Alkitab, tidak ditebus dengan rajin ke gereja, ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dan itu cuma-cuma. Di masa-masa kekelaman gereja, di abad-abad awal, saudara, bukan abad awal ya, mungkin pertengahan begitu, saudara, gereja melakukan sesuatu yang tidak benar, menjual surat pengampunan dosa. Jadi kalau mau diampuni itu bayar, nanti keluar surat pengampunannya. Ya, itu dalam masa kekelaman gereja. Karena apa? Gereja pada waktu itu butuh biaya banyak untuk perang.
untuk perang. Tapi yang jelas saudara, dikatakan di sini orang diselamatkan itu diampuni dengan atau dibenarkan dengan cuma-cuma. Efesus 1 ayat 7 dengan kalimat yang sama, ya. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan itu apa? Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Jadi pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, pengampunan dosa itu penting nggak? Sangat penting. Orang yang belum pernah merasakan diampuni oleh Tuhan sulit mengampuni. Orang yang tahu dia sudah diampuni oleh Tuhan, dia ngerti bagaimana rasanya diampuni itu. Dan dia tidak akan menahan pengampunan. Saudara-saudara, Kolose 1 ayat 14 juga sama, dengan nada yang sama seperti itu, kita lewat. Jadi sekarang kelimpahan di dalam Yesus itu menjadi ciptaan baru, dibenarkan dengan cuma-cuma, menerima pengampunan dosa, kemudian mendapat segala berkat rohani di dalam sorga dengan jaminan Roh Kudus. Di sana tertulis Efesus 1 aja, mestinya Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam Kristus. Saudara senang segala berkat rohani? Kalau saudara yang hidupnya mau tetap di dunia, pasti nggak suka berkat rohani. Ya. Hayangna nu jasmani wae. Ya. Mun kanu jasmani teh malotot saudara. Tapi lamun geus cerita rohani teu minat. Ya. Jangan-jangan saudara memang nggak akan kesana. Ya. Kata firman Tuhan, kita itu pikirannya harus disetting kepada di mana Yesus Kristus itu ada. Itu segala berkat rohani di dalam sorga dilimpahkan kepada kita. Segala berkat rohani di dalam Kristus. Kemudian ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi bekerja menurut keputusan kehendaknya, bukan kehendak kita. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi di dalam Kristus saudara, saya dan saudara itu dikatakan ketika kita percaya dimeteraikan sebagai tanda bahwa saudara adalah milik Kristus. Saya adalah milik Kristus. Jadi kalau kita punya rumah, tanda rumah itu milik saya, dari mana tandanya saudara? Sertifikat. Ya. Bukan ditempel di itunya, di rumahnya ini rumah saya. Enggak bisa kayak gitu saudara. Itu harus ada sertifikatnya. Dan sertifikat itu adalah legalitas kepemilikan kita atas satu rumah, satu gedung. Ya. Tetapi bagaimana Tuhan menandai bahwa saya dan saudara miliknya? Ketika saudara dan saya percaya, bukan ketika udah 1 tahun ke gereja baru dikasih tanda, bukan. Ya rajin ya beri tanda, enggak saudara. Ketika kita mendengar dan percaya, dikatakan oleh firman Tuhan, pada saat itu juga Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus.
Dan ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, seluruh yang dijanjikan oleh Allah. Saya berharap saudara, setelah saya membacakan beberapa ayat ini, kita bisa mengorientasi keyakinan kita yang berpusat kepada diri kita, berpusat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam Kristus Yesus, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Orientasi ke sana. Saudara, Bapak Gembala Sidang sering mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan bersandar kepada kekuatan sendiri, jangan bersandar kepada kemampuan sendiri, tapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Bukan kuatku, bukan gagahku, melainkan Roh Tuhan, oleh Roh Tuhan. Nah, itu yang harus jadi sandaran kita. Makanya saudara, kalau saudara ketika mengevaluasi hidup kita ya, sampai detik ini misalkan, sama dengan pujian yang saya beberapa hari ini nyanyikan saudara, bila ku melihat kasih setiamu hanya air mata, gak ada kebanggaan saudara. Sama dengan Daud berkata begini, Tuhan siapakah aku, siapakah keluargaku sampai engkau membuat kami sedemikian. Tapi ada orang Kristen yang merasa bahwa dia itu layak banget ya. Makanya kalau dia berdoa yang tidak dikabulkan, marah-marah dia saudara ya. Saya tegas kieu, saya geus kitu ya. Dia nggak ngerti kasih karunia Tuhan atas hidupnya. Saudara-saudara, diberi kekuatan untuk menanggung segala perkara dan dicukupkan keperluannya. Ini ayat yang sudah terkenal, Filipi 4 ayat 13 dan 19. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa di sini yang geus teu kuat? Geus teu kuat? Yang balik, siapa di sini yang geus teu kuat? Tapi benar-benar dipanggil ku Tuhan ya. Tuhan heureuy eta. Betul-betul mau dipanggil jadi teu jadi saudara ya. Itu mah memang lagi sesaat aja ya, lagi sesaat hayang balik, tapi engke giliran nu ngeunah mah lamun bisa mah ulah ayeuna lah ya keur ngeunah-ngeunahna ya. Omset keur gede-gedena, cash flow lancar ya. Aduh lebar ya kalau orang sampai meninggal ya. Padahal di sana itu, nah kalau yang gini dia nggak ngerti ya, yang di sana tuh jauh lebih mulia, ya. Tidak sebanding dengan apa yang ada di sini. Tapi kalau orang yang nggak ngerti baca Alkitab tapi nggak ngerti apa yang disediakan Tuhan bagi hidupnya dalam Kristus, ya tetap orientasinya tuh nggak begitu, saudara. Ya. Kanu dahareun, kanu kaulinan, ya. Cuman itu aja. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara, amin. Ibu-ibu nu tos sepuh, amin. Segala perkara dapat kutanggung. Sekarang teh Amerika presidennya jadi itu ya, yang forbidden itu ya. Itu usianya tertua dari presiden yang dipilih di Amerika ya. Masih kampanye jadi presiden dan kepilih saudara. Jadi kuatlah ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, kalau ayat 19 ini ada orang yang komen gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ngomongnya dia begini, tapi kan kenyataannya tuh lompat tetek kan kenyataan saudara. Saudara mau hidup dalam kenyataan atau mau hidup dalam iman? Sekali lagi, hidup iman kita itu dimulai dari kitab Kejadian. Waktu kitab Kejadian mengatakan pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan berfirman. Saudara dan saya lihat nggak Tuhan menciptakan langit dan bumi? Nggak ada yang lihat. Percaya nggak? Percaya, itu teh iman namanya. Saudara, nanti kelak kita nanti kalau meninggal, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu akan ke mana saudara? Bumi baru dan langit yang baru. Itu menurut Wahyu pasal 21. Ya. Itu akhirnya. Wahyu 21, bumi dan baru, langit dan baru. Langit yang baru. Di Jalan Holis hanya ada bumi baru. Tidak ada langit baru. Ya. Langit baru itu untuk orang yang di dalam peti itu, dia di sana. Tapi saudara-saudara, kita lihat di sini sekali lagi, Allahku akan memberikan, memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Percaya nggak saudara? Kalau balik lagi, tapi kan kenyataan lah susah saudara kalau udah bolak-balik itu. Tapi kan kenyataan. Tapi Allah, Dia berjanji akan memenuhi keperluan kita di dalam Kristus Yesus sesuai. Bahkan saya lihat beberapa jemaat saudara-saudara bukan hanya memenuhi kebutuhan sendiri, saya lihat beberapa jemaat pada ngasih, dikumpulin barang-barang untuk bantu jemaat yang lain. Luar biasa sekali dalam masa kayak gini, orang hanya memikirkan diri sendiri, saudara, dia malah mikirin orang lain, dia kumpulin, saudara. Dan yang lebih dahsyat lagi apa saudara? Orang yang ngasih itu ternyata bukan orang kaya raya. Dia hanya memikirkan dia orang butuh sakieu. Ieu leuwih, ieu geus batur anu teu boga pisan. Kumpulin saudara, kemudian dibagi-bagikan. Ya. Jadi bukan hanya mencukupkan dia, juga mencukupkan kebutuhan orang lain. Teruskan saudara. Tidak ada penghukuman, Roma 8 ayat 1. Ini ayat ini 2 minggu lalu saya sudah sampaikan, saya mengulangnya lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amun teu mere perpuluhan dihukum teu Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau nggak ngasih perpuluhan dihukum wal. Ada orang yang gini saudara, teu mere perpuluhan, jadi we budak gering. Jadi seolah-olah Tuhan teh gini, wain di dagon ngal hiji mun can keneh budak dijieun gering. Nah, gitu saudara kira-kira. Itu pemikiran apa saudara itu? Ya. Saudara kita bayangkan deh, bapak kita di dunia, misalkan kita suka ngasih ke papa kita, ya. Karena kita sudah berpenghasilan suka ngasih Pak, iya bisa jajan. Ditinggal itu 2,5 juta saudara, aduh jajan naon ya 2,5 juta. Ya. Suatu kali teh Pak, wayahna ieu nama. Soalna gawe ge saminggu ngan 2 kali Pak. Ya. Can bisa mere ka papa. Terus papanya bilang apa? Papa di dunia nih. Dasar budak murus tunjung, geus digedekeun, geus disakolakeun, eueuh pangartianna pisan, ya. Enggak begitu kan? Bahkan saya pernah kita ngobrol-ngobrol dengan pria-pria, kaum pria yang sudah sepuh, dia berkata begini. Kalau saya ini yang sepuh nih udah pensiun, dia berkata begini, saya masih bisa bantu anak saya kalau dia dalam kesusahan, tabungan saya kasih untuk bantu anak saya. Itu papa di dunia saudara, apalagi bapak di surga. Poho teu maca Alkitab, leungeun kadempet saudara, begitu kadempet teh langsung poho teu maca Alkitab, gara-gara teu maca Alkitab ya poe ieu, jadi we leungeun kadempet. Eta mah benar-benar hirup teh penuh kasieun saudara, teu kaop salah saeutik budak gering, teu kaop salah saeutik suku kagencet ya, teu kaop salah saeutik mobil mogok, teu biasa-biasana ieu mobil mogok, poho kamari teh persembahan dibawa balik deui ka imah poho, jadi ku Tuhan dihukum. Ya.
Aduh, hidup Kristen teh benar-benar nggak ada sukacita, saudara. Ya. Dalam semua sisi kita terancam, tekaop saeutik langsung dihukum. Dan kalau orang yang punya pemikiran seperti ini, ketika dia dengan berinteraksi dengan sesamanya, mirip gitu. Seetik teh hukum, seetik hukum gitu. Tapi kalau dia mengerti kasih karunia Allah, tidak akan begitu. Ya. Barang siapa di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Tuhan menunjang sepenuhnya kehidupan orang yang hidup di dalam Kristus. 2 Timotius 2 ayat 1 di sana tidak tertulis, sudah kelewat. 2 Timotius 2 ayat 1, 1 Petrus 5 ayat 10 ya. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hei anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Kita suruh kuat. Nah, tapi Tuhan itu bukan semata-mata dia hanya menyuruh kita kuat. Saudara, kalau Tuhan mengatakan kuatkan, teguhkan, itu Tuhan itu melakukan bagian Tuhan untuk hidup kita. Kita akan melihat 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi dia katakan, hai anakku, kuatkan kamu di dalam kasih karunia. Manakala keterbatasan kita ini tidak memungkinkan, kita berkata, Tuhan saya menyerah, udah gak kuat lagi Tuhan. Kata Tuhan, aku akan kuatkan kamu supaya kamu bisa lewati ini. Saya akan teguhkan kamu supaya kamu teguh sebagai orang beriman. Saudara, kita tuh seteguh-teguhnya teguh kayak apa? Sekarang begini saudara, ya, ini aplikasi dari ayat yang menurut saya kita harus memikirkannya. Mazmur 91 ya. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di kananku, maka aku akan tetap berdiri, tetap akan sehat. Senang gak udah ayat itu saudara? Senang? Saya juga senang. Tapi yang jadi masalah begini saudara ya. Kalau misalkan sekarang nih lagi masa pandemi ini, satu dari kerabat kita yang kemarin baru kita kunjungi, waktu di swab test ternyata dia positif corona. Kemarin udah ketemu dengan kita, ngobrol. Apa yang terjadi dengan kita saudara? Bisa gak nyanyi itu? Walau 1000 rebah di sisiku. Bisa gak nyanyi itu? Soak saudara. Itu teh belum 1000. Baru 1 orang. Tapi kan itu puisi saudara, ya, puisi atau sajak gitu, ya. Bukan betul-betul diterapkan 10.000, 10.000, 10.000. Tetapi kembali lagi kepada firman Tuhan ini. Ketika kita ngelihat situasi, ketika kita ngelihat keterbatasan kita kayaknya nggak kuat lagi, kita goyah saudara, ya. Sudah hampir jatuh ya. Kata firman Tuhan, pelita yang hampir padam tidak dipadamkan. Buluh yang terkulai udah hampir potong, tidak dipeletokkan, sekalian dipotongkan, enggak saudara, ditegakkan lagi. Itu Tuhan. Dia lakukan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara mengatakan saya enggak kuat,
itu hampir dipastikan saudara memang nggak ingat ayat ini. Saudara sedang berpikir saudara kuat dengan kekuatan sendiri. Bukan kuatku, bukan gagahku, melainkan karena Roh Tuhan. Waktu Petrus menyembuhkan satu orang lumpuh, saudara, di pintu elok kata firman Tuhan. Kemudian orang tuh sangat mengagumi Petrus, ya. Wah, hebat Petrus ya. Tapi Petrus kemudian berkata begini, kamu pikir orang ini bisa sembuh ini karena kesalehanku? Sesungguhnya oleh karena nama Yesus Kristus dari Nazaret itu. Sama dengan Rasul Paulus juga. Ketika dia menyembuhkan seseorang, dia juga sambil berkata sama, bukan kesalehanku, ya, tetapi oleh karena Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya, membawa kita di jalan kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Mari kita ulangi ayat ini. Tetapi, mari sama-sama kita baca. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Syukur bagi Allah dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kita dibawa di jalan kemenangannya kapan, saudara? Kapan? Selalu. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi kalau saudara hidupnya menang, ya, saudara hidup menang ini bukan berarti kemarin hari kemarin tuh saya 3 kali ke tempat kedukaan. Pertama jemaat Taman Kopo memakamkan ke Pandu, kemudian rekan hamba Tuhan juga di gereja GPPS, ya, itu meninggal. Kemudian anak dari seorang hamba Tuhan yang saya kenal, ya, masih umur 23 tahun, 22-23 tahun, calon dokter, ya, meninggal, ya. Jadi 3 kali kemarin, dari yang sepuh sampai yang paling muda itu. Saudara, kita itu dibawa oleh Tuhan selalu di jalan kemenangannya. Saudara mau hidup menang terus? Jangan bersandar pada kekuatan sendiri. Karena kemenangan yang kita nikmati itu kemenangan Tuhan, bukan kemenangan kita. Teruskan. Setelah kita mengetahui betapa luar biasanya orang yang berada di dalam kasih Kristus, saudara kalau pengen lebih mendalami lagi, gunakan Alkitab elektronik, kemudian saudara tulis dalam Kristus. Kemudian cari ayat-ayat yang lainnya, saudara akan menangis, saudara akan terharu betapa luar biasanya kasih Tuhan. Tak tergantikan, saudara. Setelah kita mengetahui betapa luar biasanya orang yang berada di dalam Kristus Yesus, maka ini perintah Tuhan untuk kita. Saudara, kalau saudara melihat kasih karunia Tuhan, melihat kalau kita hidup di dalam Kristus, maka perintah-perintah ini menjadi mudah. Kalau saudara nggak ngerti ini, hidup di dalam Kristus, sulit sekali saudara. Melakukan yang kecil juga nggak bisa saudara. Tapi kalau kita di dalam Kristus, baru kita menikmati. Orang menginjil itu jadi dedeyeun kalau dia di dalam Kristus melakukannya. Pengen lagi dia menginjil lagi, karena keselamatan jiwa itu penting. Orang memberi melakukan satu kebaikan kepada orang lain, dedeyeun saudara, hayang mere deui. Hayang mere. Ya. Beda dengan hayang menta deui, beda saudara. Ya hayang mere deui, aya hayang menta deui mah kabeh kitu lah. Geus dibere hayang menta deui biasa. Ya. Tapi kalau hayang mere deui, nah itu beda gitu. Ya. Cara hidup dalam komunitas. Efesus 4 ayat 23. Saya banyak ayat, saya mau yang pure, ya. Efesus 4 ayat 1. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Saudara, ini cara hidup orang di dalam Kristus tuh ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Kalau saudara sudah diampuni di dalam Kristus, saudara paham ini. Ya. Ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Teruskan lagi, Filipi 2 ayat 1, saudara. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu yang seharusnya ada di dalam komunitas orang-orang Kristen. Jangan sampai di komunitas orang Kristen teh boro-boro ramah jarudes, saudara. Boro-boro kasih mesra, boro-boro saling mengampuni, ari batur salah teh mani diekspos gitu, ciga hayang bere nyaho kakabehan teh si eta salah. Itu kalau orang salah sedikit dibesar-besarkan misalnya seperti gitu. Ya. Nggak paham bahwa Tuhan itu sudah mengampuni kita. Teruskan lagi saudara, 1 Timotius 6 ayat 2. Jika Tuhan mereka seorang yang percaya, nah ini dalam kaitan kerja, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya, yang kekasih. Nah ini berkaitan dengan hubungan kerja. Jadi saya sama anak Tuhan, bosnya anak Tuhan, pegawainya juga anak Tuhan. Bagus kan? Ya. Tapi banyak orang saudara udah kayak gini, gawe nggak bener saudara. Kuluna jam 8, setengah 8 karek datang, dalam hatinya teh gieu bae da si eta mah saudara seiman. Saudara seiman jangan kurang disegani karena dia itu adalah majikan. Janji bohong bae da eta mah saudara seiman makan kasih. Ya. Itu nggak bener pemikiran kayak gitu saudara. Jangan kurang disegani karena dia saudara seiman. Nah, yang harusnya hubungan yang bagus ini ditulis dalam kitab Rut ya, Rut pasal 2 ayat 4. Ini bagus sekali saudara, saya waktu baca ayat ini kalau hubungan karyawan sama-sama anak Tuhan dengan majikannya kayak gini, indah banget saudara ya. Udah keluar ya. Yuk kita baca. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Boas ini yang punya kebun. Ia berkata kepada penyabit-penyabitnya teh pagawe, ya. Tuhan kiranya menyertai engkau. Itu kata Boas. Terus jawab penyabitnya apa? Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Bagus banget saudara. Ya. Iya mah kadang-kadang saudara, aya orang Kristennya saya teh cenah bingung, nganggur ya. Dicariin kerjaan, saudara. Geus gawe, teu balik gawena teh, saudara. Jadi dia mah lain hayang pagawean, hayang duitna wungkul, saudara ternyata teh. Ya. Titah ieu loba alasan, titah ongko cenah eueuh gawe. Ayeuna dibere gawe tapi enggak bener, saudara. Nah nanti kalau dikeluarkan sama majikannya dia berkata gini, orang Kristen eueuh kasih. Ini cara hidup yang nggak benar di dalam komunitas. Teruskan lagi saudara. Galatia 5 ayat 6. Oh sorry udah. Kita teruskan. Cara hidup pribadi. Nah ini cara hidup pribadi ini yang penting. Kan kalau yang lingkungan itu kita nggak bisa menolong ya. Artinya kita hanya berharap. Tetapi cara hidup pribadi ditulis di sini Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kalau saudara mau hidup ini betul-betul teguh, kokoh, tetaplah di dalam Kristus Yesus. Jangan di tempat yang lain. Jangan saudara menempatkan diri di dalam yang lain. Tapi harus di dalam Kristus. Jangan menempatkan diri di dalam pikiran sendiri. Jangan menempatkan diri di dalam nasihat-nasihat orang fasik. Jangan menempatkan diri
dalam pengertian-pengertian yang tidak atau berlawanan dengan firman Tuhan. Tetapi saya ingin mengatakan, karena kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara tadi udah membaca kita ayat-ayat yang mengatakan dalam Kristus, dalam Kristus. Nah saudara pegang itu, dalam Kristus, dalam Kristus. Saya dalam Kristus itu seperti ini, saya dalam Kristus seperti ini. Pegang teguh seperti begitu saudara. Ya. Apapun yang terjadi, saya mau tetap di dalam Kristus. Kemudian yang ayat kedua, wajib hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia atau di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup seperti. Saudara, saya ingin mengatakan kata wajib ini. Orang paling gak suka kata wajib. Wajib pakai masker. Ya, awal-awal kan sulit ya. Wajib merek persembahan. Pasti banyak yang protes kalau saya pakai kata gitu saudara. Ya. Wajib apalagi. Tapi saya ingin katakan, bagaimana kalau yang bilang wajib itu adalah Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Yang sudah menebus hidup kita. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib. Yang bersedia tinggal dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengatakan wajib hidup seperti aku. Apakah kita bersedia? Saya yakin kalau saudara tahu persis bahwa Yesus mengasihi saudara. Kata wajib itu tidak dilihat lagi. Sok Tuhan titah naon deui. Siap. Ya. Saudara-saudara di dalam militer, ya, di dalam militer itu hanya ada satu kata kalau diperintah oleh komandannya. Siap, laksanakan. Walaupun can pugu dilaksanakan. Ya, tetapi kalau kita mengasihi Yesus, barangkali kita akan berkata seperti Petrus ini. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai dia ditanya sampai 3 kali. Dia tidak menjawab dengan gagah perkasa. Dia menjawab dengan pelan dan menangis. Tuhan, engkau tahu saya mengasihi engkau. Dia tidak dengan gagah menjawab itu. Dia tahu kekuatannya. Dia tahu keterbatasannya. Sebab itu barang siapa hidup di dalam Kristus, dia tetap hidup di dalam Kristus. Barang siapa hidup di dalam Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini oleh kasih dan anugerah, oleh kemurahan-Mu yang begitu besar dan melimpah. Kami berterima kasih Engkau memeteraikan kami di dalam Yesus Kristus. Engkau juga menempatkan kami sedemikian rupa, menghidupkan, mengampuni, menebus. Kami diberikan tempat bersama-sama dengan Engkau di dalam surga. Tidak ada lagi hukuman bagi kami yang ada dalam Kristus. Dan kami bersyukur atas semua yang Kau kerjakan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Pada saat ini biarlah kami mulai menata kembali kehidupan iman kami. Bukan berdasarkan kemampuan kami, tetapi hidup di dalam Kristus Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Saya sudah lanjut usia. Saya berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan ini bukan umur panjang supaya itu tidak, tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarlah saya bisa menikmati anugerah Tuhan, saya bisa melihat generasi penerus siap untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Dan satu saat saya pulang ke rumah Bapa dengan sukacita surgawi, itu yang saya rindukan, bukan hal-hal yang lahiriah ya. Sebab itu sia-sia. Kata firman Tuhan, siapa yang setia sampai akhir, ialah yang akan diselamatkan. Setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, jangan takut saudara. Ya, tidak berarti sudah langgar peraturan pemerintah, tidak. Sebab kita harus juga taat kepada pemerintah. Tapi yang paling utama kepada Tuhan. Sebab dialah yang mempunyai otoritas di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Secara pribadi dan seluruh punya otoritas. Apapun yang terjadi, saudara, kita tetap setia kepada Tuhan. Yakin, percaya bahwa Tuhan ya tetap menyertai kita. Amin saudara.
Amin. Kita yakin Tuhan akan tetap memelihara, ya. Tuhan memelihara sebab Tuhan Maha Kuasa dan berkuasa di atas segala-galanya. Ada glory dalam jiwaku. Kita akhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri. Ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Satu kali lagi. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah raya ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi ini kami bisa menyelesaikan ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mohon supaya Tuhan akan memeteraikan dan menyempurnakan semua apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini kepada Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan, kami terbatas, kami tidak bisa berbuat banyak. Tetapi biarlah semua yang kami lakukan dalam ibadah ini sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi ini menyerahkan seluruh gereja-Mu Tuhan. Baik di tempat ini, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Pimpin, pelihara, lindungi mereka sekalian ya Tuhan. Dalam keadaan zaman yang demikian menyedihkan ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita surgawi tetap memelihara setiap gereja-Mu dan hamba-hamba Tuhan. Memelihara, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka, baik untuk jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Terima kasih buat segala pengharapan yang Tuhan berikan pada kami sekalian. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat kami yang mereka dilayani secara online. Tetap berikan kepada mereka sukacita surgawi, damai sejahtera. Jangan sampai mereka juga melupakan saudara seiman yang sama-sama beribadat di rumah Tuhan pagi ini. Satu saat kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami tetap bisa bersatu dan bisa bersama-sama kembali berkumpul di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin, lindungi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu dalam perjalanan pulang, baik yang dekat maupun yang jauh, supaya sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah, Tuhan tetap memelihara, tetap memberkati ya Tuhan. Walaupun keadaan sulit, tapi di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan mampu menolong setiap orang yang mau berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat segala pengharapan yang ada dalam Tuhan. Tolong juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami kalau ada di dalam keadaan yang sakit. Tilik mereka jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Dan sekarang saudara-saudaraku, kami bersama-sama akan pulang. Pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Amin. Bapa, terima kasih. Terima
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.